Di sebuah kampung kecil di pinggir hutan, warga lagi digemparkan sama rumor tentang teror kolor ijo. Malam-malam, ada yang bilang sering dengar suara langkah kaki berat, terus ada yang ngerasa kayak diintip dari jendela. Makin lama, makin banyak yang ngalamin keanehan, terutama cewek-cewek muda yang tinggal sendirian. Siang itu, Wulan lagi ngerumpi sama temen-temennya di teras rumah. Kalian udah dengerkan soal si kolor ijo? Katanya dia nyari tumbal buat ilmu hitamnya. Kata Wulan dengan nada sedikit takut tapi penasaran. Rina, salah satu temannya, nyengir sambil jawab, masa sih? Gak percaya gue. Mana mungkin ada kolor bisa nyerang orang? Tapi di balik cengirannya, dia jelas-jelas merinding. Malamnya, suasana kampung jadi sunyi banget. Wulan yang biasanya gak takut sama apa-apa, malam itu ngerasa was-was. Suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya, dan angin yang bertiup lembut dari arah hutan bikin suasana makin mencekam. Wulan mulai teringat cerita-cerita serem yang tadi dibahas. Tiba-tiba ada suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, siapa sih malam-malam gini ngetok jendela? Pikir Wulan sambil nahan takut. Dia nyoba intip dari balik tirai, tapi yang dilihat cuma kegelapan. Hatinya makin gak enak. Tiba-tiba jendela kamar terbuka pelan, kayak ada yang nyenggol dari luar. Dan dari situ, samar-samar dia ngeliat bayangan hitam besar dengan tubuh kekar dan, kolor ijo. Wulan langsung terkunci di tempat. Badannya gemetaran, mulutnya mau teriak tapi nggak bisa. Itu kolor ijo. Bayangan itu mendekat, langkah kakinya berat, tapi gerakannya cepat. Wulan sadar dia harus kabur. Dengan sisa tenaga, dia lari keluar rumah, teriak minta tolong. Tapi anehnya, nggak ada yang keluar. Kampung yang biasanya rame malah kayak kampung mati. Kolor ijo makin dekat. Tapi pas Wulan mau nyerah, tiba-tiba terdengar suara gamelan dari jauh. Suaranya mistis, bikin merinding. Kolor ijo mendadak berhenti dan ngelihat ke arah suara itu. Wulan yang bingung, melihat bayangan kolor ijo itu perlahan menghilang ke dalam hutan, kayak ditarik sesuatu. Keesokan paginya, warga gempar dengar cerita Wulan. Beberapa orang tua di kampung bilang, suara gamelan itu adalah penanda kalau kolor ijo gagal ngambil korban, karena ada kekuatan dari alam yang lebih kuat. Sejak kejadian itu, kolor ijo gak pernah muncul lagi di kampung Wulan. Tapi siapa yang tahu? Mungkin dia masih berkeliaran di tempat lain nunggu korban berikutnya. Setelah malam mengerikan itu, Wulan pikir semuanya sudah kembali normal. Tapi sayangnya, itu cuma awal dari teror yang lebih besar. Beberapa hari setelah kolor ijo menghilang, warga kampung mulai mendengar bisik-bisik aneh tiap malam. Bisikan itu kayak suara angin, tapi jelas ada yang aneh. Cewek-cewek di kampung mulai ngalamin mimpi buruk yang sama. Mimpi dikejar bayangan besar dengan kolor ijo yang ngeri. Wulan sendiri gak bisa tidur nyenyak. Tiap malam, dia selalu ngerasa diawasi. Malam itu, setelah selesai makan malam, Wulan memutuskan buat tidur lebih awal. Tapi baru aja dia mau merem, pintu rumahnya kayak ada yang dorong pelan. Tok, tok, tok. Ketukan itu lagi. Kali ini di pintu depan. Wulan mengumpulkan keberaniannya buat ngecek. Perlahan dia jalan ke ruang tamu. Jantungnya deg-degan. Pas sampai di depan pintu, dia coba ngintip dari lubang kecil di pintu. Kosong, gak ada siapa-siapa. Dia pikir mungkin cuma angin atau kucing liar. Tapi pas dia balik badan, tiba-tiba ada suara langkah kaki berat. Suara itu makin dekat dan brak! Pintu depan mendadak kebuka lebar, kayak ada yang dobrak dengan kekuatan luar biasa. Di depan pintu berdiri sosok kolor ijo yang kemarin. Tubuhnya lebih besar dari yang Wulan ingat, matanya merah menyala, dan dia bawa aura kemarahan yang sangat kuat. Wulan yang tadinya mencoba tenang, langsung jatuh terduduk di lantai. Kali ini, gak ada suara gamelan yang bisa menyelamatkannya. Kolor ijo melangkah masuk. Tangannya yang besar terulur ke arah Wulan. Wulan nyoba lari, tapi badannya terasa berat, kakinya kaku. Kolor ijo sudah hampir menjangkaunya ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. Hentikan! Wulan menoleh, dan di sana berdiri seorang kakek tua, yang entah datang dari mana. Kakek itu pakai jubah putih panjang dan bawa tongkat kayu. Kau tidak bisa mengambil dia, kolor ijo. Teriak si kakek sambil mengayunkan tongkatnya ke arah kolor ijo. Sesaat kolor ijo tampak ragu, tapi kemudian dia menggeram keras, suaranya menggelegar dan mencoba menyerang kakek itu. Kakek tua itu nggak gentar. Dia mengayunkan tongkatnya lagi dan tiba-tiba cahaya terang muncul dari ujung tongkat. Cahaya itu bikin kolor ijo mundur, matanya memicing dan tubuhnya terlihat perlahan memudar. Kembalilah ke tempatmu roh jahat, teriak si kakek. Kolor ijo menghilang dalam kabut tebal, meninggalkan rumah Wulan yang kembali sunyi. Wulan masih shock.
Tubuhnya gemetar, tapi dia tahu bahwa kakek tua itu telah menyelamatkan nyawanya. Si kakek kemudian mendekati Wulan dan berkata, kolor hijau tidak akan berhenti sebelum dia mendapatkan apa yang dia cari. Kau dan warga kampung harus berhati-hati. Aku tidak akan selalu ada untuk menyelamatkanmu. Setelah berkata begitu, si kakek menghilang secepat dia datang. Wulan bingung, siapa sebenarnya kakek itu? Apa dia manusia atau sesuatu yang lebih dari itu? Sejak malam itu, Wulan dan warga kampung mulai melakukan ritual-ritual khusus untuk melindungi diri dari kolor hijau. Mereka percaya bahwa kolor hijau mungkin akan kembali, tapi dengan persiapan dan perlindungan, mereka bisa bertahan. Namun, teror itu benar-benar berakhir. Kadang di malam-malam tertentu, warga kampung masih mendengar suara langkah kaki berat dan ketukan di jendela. Kolor hijau mungkin hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali memburu.